Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cerita Selebriti. Cerita terupdate dari para idola dan tentunya menarik untuk disimak. Seperti cerita yang datang dari selebriti berikut ini. Digandrunginya drama web series oleh penikmat hiburan tanah air, membuat rumah produksi MD Entertain meluncurkan sebuah web series teranyarnya. Kemarin dalam konferensi pers peluncuran web series 17 selamanya, manajemen CABI mengatakan akan memberikan sebuah tayangan yang dapat menghibur masyarakat. Dengan menggandeng sutradara handal Hanung Bramantyo, web series yang rencananya akan tayang pada 10 Maret 2022 itu akan membawa para penonton ke era tahun 60-an. Adapun para pemain yang terlibat adalah Rizky Nasar, Syifa Hazu, dan Stefy Zamora. Awalnya ini skrip film ditawarkan Dapur sama Hanung Bramantyo dan tim Hanung tawarkan untuk layar lebar. Kami udah ke konsep, semua udah jalan betul kan 2020 awal ya. Kita bicara, akhirnya kami propose ada beberapa film 2019 akhir, benar. Jadi setahun kemudian ya karena pandemi ini kita tawarkan VTV beberapa konsep dan suka dengan cerita 17 lamanya. Jadi mulainya dari sana. Dan juga kalau saya gini, kita mau IP kan juga ada limitasi. Buku ada ratusan yang bisa kita ambil, tapi kadang belum tentu jadinya apa, nggak tentu selera pas untuk series. Kita juga nggak mau ulang-ulang yang sama-sama juga. Ini cerita dari dapur, sesuatu yang baru, treatmentnya beda dan kita suka sama-sama. Why not? Nggak mudah, jujurnya nggak mudah kita tergantung dengan IP only. Dan kalau kita bisa buat dari non-IP, pribadi punya kepuasan lebih lah sebagai kreator kan. Kita mau not only IP based, harus ada non-IP, kita create ourselves. Mungkin kalau saya tambahin dari WeTV kan kita itu nggak pernah tuh nyari IP itu spesifik ya, harus dari Wattpad atau dari novel. Yang kita cari itu konsep yang bagus, konsep yang menarik, karena itu konsep bisa datang dari mana aja sih sebenarnya bentuknya. Nah, yang kita lihat WeTV Original 17 lamanya ini konsepnya sangat menarik dan treatmentnya harus benar-benar bagus, kalau enggak nanti eksekusinya nggak bakal sesuai dengan gambaran kita. Untungnya yang menggarap Pak Manoj dengan Mas Hanung gitu, yang mana dua-duanya perfeksionis. Jadi betul yang dikatakan tadi, kemarin malam aja masih ngedit, yang masih diubah terus selama belum tayang, terus yang bisa diperbaiki apa diperbaiki, bahkan soundtracknya aja sangat luar biasa. Nanti ada surprise ya. Oh iya. Keren banget lagunya dan luar biasa deh pokoknya. Kalau bisa dibilang bener-bener terus dari awal sampai akhir, setiap kali nonton sedikit apa yang bisa diperbaiki lagi gitu. Jadi bener-bener nanti memanjakan mata-mata penonton begitu sih harapannya. Dan tolong jangan nonton melalui platform bajakan, nontonnya hanya melalui WeTV, aplikasi yang resmi. Di luar dari itu artinya bajakan begitu. Terima kasih. Bahas 17 lamanya awalnya pikiran saya Hanung bawa tim sama tim MD untuk film dulu. Bahasnya pikiran saya 17 lamanya kayak film-film apa 17 Again atau 30 Going on 30, balik 30 Going on 13. Konsepnya pikiran saya begitu. Tapi kalau Anda kenal Hanung itu, Hanung Bramantyo khususnya dia paling suka era sejarah dan dia meyakinkannya. Saya argue juga bahwa jangan historical banget, nanti kita hilang commercial element remaja, karena ini bukan tepat yang Anda bilang. Saya memang jarang, hanya dari MD satu-satunya film sejarah adalah Habibie Ainun
ya. Sisanya biasa paling drama kayak Layangan Putus, kayak drama kayak Cinta Fitri, kayak atau drama komedi macam-macam horor, tapi sejarah memang jarang. Dan ini untuk series bagi kita ada gambling elemennya, tapi karena ini series orang nonton di rumah atau ya pasti di rumah atau di kantor mungkin ya. Jadi kalau ada unsur sejarah yang menarik, porsinya balance, saya kira sesuatu yang baru. Itu jadi jualan bagi saya waktu saya di-narrate konsepnya. Awalnya saya sangat-sangat agak ini ya, cukup nantang ya. Tapi nggak against juga. Saya takut kalau nanti konsep ada remaja dan sejarah jadinya apa? Nanti gado-gado juga bahaya. Tapi ini saya tetap ke diri saya, jualannya harus komersial. Sejarahnya juga di sini yang saya lihat menarik. Informasi yang nggak sekedar informatif, tapi sejarah yang menarik untuk kita tahu. Untuk penonton bisa lebih belajar. Jadi saya lihat dari unsur sananya, komersialnya dijaga dan sejarahnya cukup balance lah. Mungkin berapa persen? 15% dari filmnya tepat ya. Enggak. Jadi balance lah. Jadi warna baru. Kebetulan kalau tadi ini jadi series, ini kan bisa jadi new trend dari MD dan Dapur dan BTV berani mau ambil konsep ini. Cliffhanger, ya kan. Jadi biar penonton engagementnya terus terjaga sampai episode terakhir. Itu yang susah sih. Kalau di layar lebar kan saya nggak pernah bikin, nggak ada itu namanya cliffhanger, itu nggak ada gitu. Jadi langsung terus gitu, engagementnya langsung terus di menit pertama sampai menit terakhir. Tapi kalau ini kan harus dibagi. Nah kadang-kadang editing itu kita sudah sesuai skenario nya, tapi ketika kita tonton lagi dari 1 sampai 7 ternyata bisa dibalik tuh. Episode 3-nya scene yang mestinya muncul di episode 3 kita pindah semua di episode 1 gitu kan. Demikian halnya yang episode 1 ternyata terlalu dini nih untuk ngomong kayak gini, terus kita pindah ke episode 2. Itu bisa terjadi di dalam di dalam series ternyata gitu kan. Dan sekarang ini kan anak-anak muda tontonannya kan OTT-nya pun udah beragam. Syutingnya seru banget sih, dan dia banyak backgroundnya nggak cuma di tahun yang zaman sekarang, tapi ada flashback zaman dulu juga. Tahun 65 tadi ya? Tahun 65 itu juga salah satu adegan yang menurut aku yang aku alamin, dan itu sangat nggak terlupakan ya, karena ya, di Jogja juga waktu itu kan memang masih banyak bangunan zaman dulu. Terus juga emang setnya diset sedemikian rupa untuk di tahun pada zaman dulu itu kostum segala macam, dan mungkin sampai bahasa pun juga ikut disesuaikan pada zaman dulu. Jadi kayak ya suasana dan rasanya itu seru aja gitu, pengalaman baru buat aku. Aku salah satunya itu sih, dan sebenarnya di trailer itu masih banyak banget sih yang lebih menegangkan, yang mungkin belum ditayangin, mungkin buat yang paling berat kayaknya mungkin seluruhnya berat buat aku karena aku kan di sini jadi karakter anak remaja yang bukan anak remaja, jadi untuk dari dialog pun nggak bisa semena-mena kayak dialog anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi emang selama sepanjang web series ini aku harus benar-benar tutur katanya dan perilakunya kayak orang tua tapi ada di badan anak umur 17 tahun. Jadi menurut aku itu berat banget, apalagi di sini banyak banget hafalan-hafalan sejarah yang harus aku dialogin, dan juga bahkan ada pidato dari sejarah yang benar-benar valid gitu. Jadi kalau ada miss dikit bisa bahaya kan. Jadi menurut aku banyak banget sih yang menantang di film ini, apalagi di sini juga semi-semi fantasi, jadinya bukan cuman drama remaja cinta-cintaan aja, tapi banyak banget, bahkan tadi di trailernya juga bisa dilihat ada actionnya, terus juga bahkan di flashbacknya pun banyak adegan-adegan yang menegangkan juga. Jadi banyak banget sih, dan pasti bakal seru banget buat ditonton.
anak remaja yang bukan anak remaja. Jadi untuk dari dialog pun nggak bisa semena-mena kayak dialog anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi emang selama sepanjang web series ini aku harus benar-benar tutur katanya dan perilakunya kayak orang tua tapi ada di badan anak umur 17 tahun. Jadi menurut aku itu berat banget, apalagi di sini banyak banget hafalan-hafalan sejarah yang harus aku dialogin, dan juga bahkan ada pidato dari sejarah yang benar-benar valid gitu. Jadi kalau ada miss dikit bisa bahaya kan. Jadi menurut aku banyak banget sih yang menantang di film ini, apalagi di sini juga semi-semi fantasi, jadinya bukan cuman drama. Tak terasa pemirsa, sudah 30 menit saya menemani Anda. Jangan lupa terus saksikan cerita selebriti dari hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Badar TV. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram kami @cerita.celebrity. Saya Eka El Hamid beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.